Tadi kan di kantor, saya lagi sibuk, aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba dapat telepon dari seorang teman. Konon ada masalahnya berat sekali. Terus kepengen menyampaikan, Den, saya kepengen nangis nih. Tapi malu sebagai laki-laki. Oh, laki-laki ya? Laki-laki. Nah, menurut Dewa sendiri kalau laki-laki menangis gimana? Wajar sih. Dengan badan seperti itu? Kan hati yang nangis bukan? Asik. Ada satu kata kerja sih, menangis. Ya, sebuah kata kerja yang menggambarkan sifat kita bahwa lagi gundah gulana, lagi dalam keadaan mungkin dikatakan terpuruk. Dan kata itu bisa dialami oleh semua orang, semua usia, jenis kelamin, tapi ada biasa yang mengharamkan laki-laki tidak boleh menangis. Ya. Laki-laki kalau menangis cengeng. Laki-laki kalau menangis hilang harga dirinya. Lemah ya. Nah, itu dia. Nah, kalau menurut Alfian sendiri bagaimana sebenarnya? Atau pernah nggak kamu menangis dalam suatu masalah, suatu kasus apa gerangan? Wih, kayak kita interview apa ya? Iya, saya jadi tersudut ini. Tapi balik lagi, kalau saya menangis pernah, pasti pernah. Saya pernah. Memang waktu itu kondisinya lagi, ya saya merasa di bawah. Masalah keluarga waktu itu. Ini bukan anak-anak loh, bukan waktu iya, anak-anak. saya sudah berewok waktu itu. Udah tuh. Iya. Benar. Jadi memang pada saat itu lagi feeling down, lagi memang merasa di bawah. Masalah keluarga kebetulan waktu itu. Dan saya nangis. Tapi balik lagi menurut saya, laki-laki yang menangis itu bukan masalah. Iya, bukan masalah. Kalau menurut Dewa? Ayo. Tadi kan Kak Dini bertanya, badan yang segede ini masih bisa nangis nggak? Terus? Nangis kan hati. Hati. Jadi menurut saya menangis itu adalah sebuah ungkapan emosional ya. Betul. Jangankan bersedih, marah pun kita bisa menangis. Karena saking jengkelnya, saking kesalnya, ya kan? Betul. Jadi nangis itu wajar sih. Itu dari dalam, Kak Den. Terus hal-hal apa yang biasa membuat kamu menangis? Yang pertama, kalau gak ada uang. Begitu. Kalau itu kita sepakat. Ya. Terus Alfian kan kadang-kadang masalah keluarga. Iya. Tidak ada uang, apa lagi? Masalah cinta. Asik. Bentuk kekecewaan. Oke. Bentuk rasa tidak dihargai. Iya. Bahkan menyayangi pun kadang sampai nangis. Nah, ekspresi kan? Iya. Nah, sekarang bertanya, kedua-duanya sudah mengatakan pernah menangis. Pernah. Dalam kondisi sudah dewasa. Dilihat orang nggak? Dilihat. Dilihat orang. Dewa juga dilihat orang. Dilihat orang. Oke. Wajar. Karena kita manusia biasa. Seperti kata Dewa, yang menangis kan bukan bodi yang sebesar ini, bukan brewok seperti ini, tapi hati. Nah, hati itu kan ya segumpal daging yang memang kadang-kadang kita tidak tahu mau kemana jatuhnya. Mau marah ke seseorang juga kita tidak tahu apa masalahnya, atau mau suka ke seseorang juga tidak tahu apa masalahnya. Nah, menangis ekspresi dari hal-hal yang ya itu tadi kata Dewa, ekspresi kekecewaan, tidak dihargai dan lain sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak tahu. Menangis untuk masalah saya sendiri, saya sepertinya jarang loh ya. Artinya mungkin seperti ini, saya lagi putus cinta, lagi tidak punya uang, lagi merasa tidak dihargai. Saya jarang menangis untuk hal-hal seperti itu. Mungkin Kak Dini termasuk lelaki yang tegar ya. Tidak juga, tidak juga seperti itu. So tegar atau so tegar? Boleh larinya ke situ. Tapi saya akan mudah menangis melihat penderitaan orang lain. Empati. Nah, Iba. itu dia. Ya. Melihat orang yang terpuruk, melihat sahabat yang lagi dalam keadaan bergagulana,
kok saya bisa bercucuran air mata ya? Melihat, maaf, ada mungkin pengemis yang betul-betul menyentuh perasaan, tiba-tiba seperti itu. Tapi kalau untuk masalah pribadi saya tidak pernah aplikasikan ke menangis. Saya arahnya ke nulis. Oh, iya. Cari teman-teman dekat saya. Nah, kadang-kadang ada sebagian teman dekat saya tahu kalau saya mencari dia, mungkin pasti lagi ada masalah. Seperti itu kan. Nah, dia sudah tahu, oh, menyelesaikannya seperti ini. Nah, itu dia. Ya, tapi itu tadi masalahnya, masalah rasa kan. Iya, intinya kita semua sejauh ini sepakat kalau laki-laki pun wajar menangis. Justru saya pun kadang kalau misalkan sudah menangis malah merasa lega biasanya. Ada seperti itu ya? Iya. Ada perasaan plong seperti itu kan? Betul. Saya merasa lega, sudah plong rasanya bilang. Buat apa malu sih? Iya. Pokoknya sudah lepas ya. Tadi kan sempat Dewa bertanya, kan ini mungkin termasuk yang tegar. Saya juga tidak mengatakan saya tegar, karena kadang-kadang kalau saya dengar lagu dan kayaknya lagunya itu gue banget gitu ya. Nah, itu kadang-kadang air mata bercucuran gitu ya. Melo juga ya. Nah, jadi seperti itu. Aplikasi menangis itu, lelaki yang menangis itu wajar. Tidak ada mengatakan bahwa saya ini orang seperti ini harus tidak boleh menangis. Saya anak sulung tidak boleh menangis. Tidak juga. Kok kayak berat banget tanggung jawabnya ya kalau seperti itu. Apalagi kita bertiga kan sama-sama anak sulung ya. Iya, betul. Oh iya ya. baru sadar. Nah, sama-sama anak sulung jadi sepakat. Nah, tidak usah jauh-jauh. Kadang-kadang Dewa nelpon saya curhat nangis. Nah, seperti itu. Dan saya anggap, bukan berarti saya menganggap dia aneh. Ya itu kan melampiaskan perasaan emosi. Kadang-kadang kalau kita menangis, seperti kata Dewa, setelah kita menangis jadi plong. Iya. Meskipun kita tidak mendapatkan solusi. Iya. Nah, solusi harus dicari ke teman yang lain. Itu dia. Daripada diekspresikan dalam bentuk hal lain yang negatif Ngamuk. kan. Mengamuk. Iya. Nah, kadang-kadang kan ngamuk. Mengamuk, Menyakiti diri sendiri. Iya ya, ada Iya, seperti itu. benar ya. seperti itu kadang. Entah karena sedih, kecewa, tapi kalau pelampiasannya ke sana kan ya mending menangis kali ya. Nah, jadi sepakat kalau laki-laki menangis itu biasa. Biasa. Laki-laki menangis itu wajar. Tapi kalau keseringan nangis, Jangan juga. cengeng. Jatuhnya ke cengeng. Iya. Iya.